percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Hamdani. Nama saya Nadira Juliana Sabila. Nama saya Putri Nurulisa. Nama saya Tasya Putri Adana Rahman. Selamat menonton. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi yaitu reaktan atau konsentrasi hasil reaksi yaitu produk tiap satuan waktu. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu luas permukaan bidang sentuh, konsentrasi, kenaikan suhu, dan katalis. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada percobaan pertama kali ini adalah konsentrasi. Larutan yang pekat artinya punya konsentrasi yang lebih besar. Maka, semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin banyak molekul dalam tiap satuan. Ini berakibat tumbukan antar molekul, intensitasnya makin sering terjadi dan reaksinya berlangsung semakin cepat. Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan. Siapkan 3 buah botol, di setiap botol diisi dengan takaran cuka yang sama. Siapkan 3 buah balon, masing-masing balon diisi dengan soda kue dengan ketentuan balon pertama setengah sendok makan soda kue, balon kedua 1 sendok makan soda kue, dan balon ketiga 1,5 sendok makan soda kue. Masukkan ujung balon ke ujung botol, jangan sampai soda masuk ke dalam botol. Tuang soda secara bersama-sama, amati dan catat waktunya. Analisis hasil percobaan pertama yaitu laju reaksi dapat dilihat dari seberapa besar balon mengembang dalam waktu 20 detik. Semakin besar balon, semakin cepat laju reaksi. Dengan konsentrasi cuka yang lebih tinggi, balon akan mengembang lebih cepat karena lebih banyak molekul asam asetat yang tersedia untuk bereaksi dengan soda kue, menghasilkan lebih banyak gas CO2 atau karbon dioksida. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada percobaan kedua adalah luas permukaan sentuh. Padatan yang bentuknya serbuk halus mempunyai luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar kalau dibandingkan dengan padatan yang berbentuk lempeng atau butiran. Maka berlaku bahwa semakin besar luas permukaan partikelnya, maka frekuensi tumbukan bisa jadi semakin tinggi. Inilah yang menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. Siapkan 3 buah gelas yang berisi ukuran air sama. Siapkan 3 buah redoxon masing-masing setengah keping. Setengah keping pertama dimasukkan di gelas pertama. Catat waktu hingga benar-benar larut. Setengah keping kedua dibagi 2, lalu dimasukkan di gelas kedua. Catat waktu hingga benar-benar larut. Setengah keping ketiga dihaluskan, lalu dimasukkan di gelas ketiga. Catat waktu hingga benar-benar larut. Analisis hasil percobaan kedua yaitu tablet utuh pada gelas ke-1 dan 2 membutuhkan waktu lebih lama untuk larut sepenuhnya, yaitu sekitar 2-5 menit. Proses pembentukan gelembung pada gas karbon dioksida akan berlangsung perlahan karena luas permukaannya lebih kecil, sedangkan tablet yang dihancurkan memiliki luas permukaan yang lebih besar sehingga akan larut lebih cepat, yaitu sekitar 30 detik. Percobaan ketiga yaitu faktor suhu. Suhu merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam hal laju reaksi. Saat suhu meningkat, laju reaksi juga meningkat. Siapkan 3 buah gelas. Setiap gelas masukkan 10 gram atau 1 sendok makan garam halus. Pada gelas pertama, masukkan 40 sendok makan air dingin. Di gelas kedua, 40 sendok makan air biasa. Dan di gelas ketiga, 40 sendok makan air panas. Aduk tanpa menggunakan alat bantu, lalu amati. Analisis hasil dari percobaan ketiga yaitu suhu. Pada air panas, garam akan larut lebih cepat karena suhu yang lebih tinggi meningkatkan energi kinetik molekul-molekul air. Pada air biasa, pelarutan garam akan lebih lambat dibandingkan dengan air panas, tetapi lebih cepat daripada air dingin. Pada air dingin, laju pelarutan akan lebih lambat karena suhu yang rendah memperlambat pergerakan molekul air, sehingga interaksi antara molekul air dan garam lebih terbatas.
Percobaan keempat yaitu faktor katalis. Katalis merupakan zat yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya suatu reaksi, akan tetapi pada akhir reaksi didapatkan kembali. Siapkan 2 buah gelas, lalu masukkan 1 sendok garam dan 40 ml air ke dalam masing-masing gelas tersebut. Aduk salah satu gelas dan gelas lainnya didiamkan saja, lalu amati. Analisis hasil percobaan keempat yaitu pada gelas pertama pengadukan meningkatkan pergerakan molekul-molekul air sehingga mempercepat interaksi antara molekul air dan kristal garam. Dengan demikian, garam larut lebih cepat karena molekul air dapat lebih mudah menjangkau permukaan kristal garam. Sedangkan pada gelas kedua tanpa adanya pengadukan, garam akan larut lebih lambat karena proses difusi air ke dalam kristal garam berlangsung lebih lambat, terutama jika garam memiliki kristal yang besar. Molekul air bergerak lebih lambat sehingga laju pelarutan menjadi lebih rendah.